Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih. Di dalam kitab suci kita membaca bahwa Musa itu seorang nabi yang hebat, dipakai oleh Tuhan. Elia kita lihat luar biasa hebat. Tapi ternyata kedua nabi yang hebat ini pernah merasakan stres yang luar biasa. Sampai mereka kepengen mati aja. Kedua nabi ini muncul di dalam perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam kemuliaannya di atas gunung Tabor. Satu berdiri di sebelah kanan, yang lain berdiri di sebelah kiri. Musa dan Elia menampakkan diri. Ternyata kedua orang ini pernah stres. Dan mari kita lihat bagaimana mereka mengatasi stres. Karena Tuhan yang menolong mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, jangan pikir kalau sudah di dalam Tuhan tidak ada kekecewaan. Jangan pikir kalau di dalam Tuhan tidak ada masalah. Jangan pikir kalau kita sudah dalam Tuhan semua mulus. Justru melalui masalah-masalah itu kita dilatih, kita dididik untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Tanpa masalah tidak mungkin kita hidup di dunia ini. Dan Tuhan latih kita, Tuhan didik kita melalui setiap masalah yang kita hadapi supaya kita keluar sebagai pemenang. Ada seorang tokoh yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Namanya Musa. Dia dipanggil keluar dari Mesir. Dia dilatih di padang gurun 40 tahun lamanya. Dia hidup di istana 40 tahun lamanya. Dia dilatih di padang gurun 40 tahun lamanya. Enggak sedikit loh. Kita untuk jadi sarjana berapa tahun kita dilatih. Tapi Musa 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun. Itu lama banget. 80 tahun. Toh ada bagian-bagian yang dia tidak lulus. Tadinya dia pemarah, sangat pemarah. Dia bunuh bahkan salah satu daripada orang Mesir itu. Sehingga dia harus lari dari Mesir, masuk di padang gurun. Dan dia di sana dilatih oleh Tuhan. Dengan menggembalakan kambing dan domba. Hanya beberapa kambing dan domba dia gembalakan. Tuhan latih supaya dia kelak nanti bisa gembalakan bangsa Israel. Tidak gampang loh menjadi pemimpin. Tidak gampang. Karena bangsa Israel ini kalau kita lihat di dalam Bilangan 11 ayat 1 berkata begini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Itu bangsa ini bikin sampai sebel, sampai Tuhan sebel, kesal, marah. Karena mereka sudah melihat begitu banyak mujizat. Mereka sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi itu mulut gak berhenti bersungut-sungut. Saya mau tanya kepada saudara-saudara sekalian. Kalau saat ini Tuhan lepaskan ular tedung. Ular tedung itu waktu itu dilepaskan karena mereka bersungut-sungut terus. Sehingga dididik, digigit mereka. Kalau saat ini Tuhan lepaskan ular tedung di antara kita, adakah kita digigit oleh ular tedung itu? Biarlah kita renung-renungkan. Tuhan, jauhkanlah mulut kami.
Tuhan, jauhkanlah sikap kami dari berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Pada ayat 6 dia bilang, sekarang kami udah kurus kering. Aduh, coba toh, bandelnya nih bangsa ini. Tidak ada sesuatu pun apapun kecuali mana itu saja yang kita lihat. Jadi bayangkan mana yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka udah muak dengan mana itu katanya. Dan mereka ingat waktu di Mesir katanya firman Tuhan. Mereka nggak usah bayar apa-apa. Mereka menerima semangka. Mereka menerima bawang pre, bawang merah, bawang putih. Aduh, ampun, ini bangsa yang tidak bersyukur. Padahal mereka 450 tahun mereka itu menjadi hamba, menjadi slave. Mereka dipukul, mereka ditindak yang sangat-sangat kasar. Mereka ingat pre lah, ingat bawang lah, ingat semangka lah. Ampun. Selama sekian ratus tahun mereka nggak pernah dibayar. Lihat betapa bangsa ini kurang bersyukur dan kurang berterima kasih. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita sudah berada di tempat yang luar biasa. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan berkati kita. Masih adakah kita merasa kurang dan bersungut-sungut? Dijauhkanlah daripada kita kata-kata yang tidak baik di hadapan Tuhan. Seorang pemimpin seperti Musa, satu waktu dia nggak tahan. Dia memimpin bangsa ini dengan hati yang lembut. Dia memimpin bangsa ini dengan pertolongan Tuhan. Tapi satu waktu dia nggak tahan lagi. Kita lihat pada ayat 14. Di mana orang-orang Israel menangis katanya. Mereka ingin makan daging. Kemudian ayat 14, Musa berkata begini, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa itu, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Coba, udah gak tahan si Musa. Bangsa ini bersungut-sungut dari hari ke hari. Udah sekarang mereka mau minta daging lagi. Dan akhirnya dia gak tahan. Tanggung jawab terlalu berat. Dia minta kepada Tuhan, bunuh saya saja Tuhan. Aku udah gak tahan. Bukankah kita di dalam hidup ini, kalau ada tekanan yang begitu berat masuk dalam hidup kita, betapa sering kita suka bilang mati gue. Kalau kita rasa sudah terlalu berat, lebih baik kita pergi. Nggak usah lagi. Mau check out aja deh. Sama. Musa di dalam keramaian, dia pernah merasa sangat lonely. Sangat kesepian. Walaupun begitu jutaan orang Israel yang dia pimpin. Tapi dia merasa dia seorang diri. Sampai dia berkata kepada Tuhan, tanggung jawab ini terlalu berat bagiku. Lebih baik engkau bunuh aku saja. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan beri kesempatan bagi orang yang putus asa seperti demikian. Tuhan bilang, panggil orang-orang. Ayat 17 berkata begini, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka akan bersama-sama dengan engkau memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Kita nih kalau mau memimpin seorang diri, semua kita mau handle. Kita mau mimpin, kita mau, pokoknya semua kita mau handle. Kita nggak delegasikan kepada orang lain. Seolah-olah kita paling hebat.
maka tidak tahan. Sama seperti Musa, dia nggak tahan. Tuhan bilang, panggil orang-orang yang lain. Aku akan ambil sebagian dari roh yang kuberikan kepadamu dan kucurahkan kepada mereka, supaya engkau tidak merasa sendiri. Belajar di dalam pelayanan, jangan handle semua sendiri. Kau tidak kuat, kau tidak mampu, kau tidak bisa. Di dalam rumah tangga kau merasa kau bisa handle semua. Kau tidak kuat, kau tidak sanggup, kau tidak mampu. Firman Tuhan berkata, panggil orang-orang. Dan kuberikan, roh yang kuberikan, sebagian kuberikan kepada mereka. Dan engkau tidak sendiri lagi, tetapi engkau akan memimpin bersama. Pada ayat 18 dikatakan, kuduskan dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Kan mereka minta daging terus. Minta daging. Aduh, daerah mau steak terus. Mereka rasa sudah muak dengan ini roti. Mau daging. Tapi Musa berkata, mana mungkin engkau berikan ribuan orang ini makan daging. Dari mana itu? Sapi dan domba dan lembu semua dari mana? Dia yang sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan, ketika Tuhan berikan, aku akan beri makan daging kepada mereka, Musa sendiri tidak percaya. Dan akhirnya kita lihat Tuhan izinkan burung puyuh terbang dan jatuh di atas bangsa itu. Mereka makan sampai masih ada daging itu di mulut. Mereka muntah sampai mati karena rakus. Saudara, biarlah kita sekalian di dalam hidup kita yang satu kali ini, kepuasan harus ada pada kita. Jangan bersungut-sungut, jangan hitung-hitungan terus sama Tuhan. Mereka makan daging itu daging masih ada di mulut gara-gara rakus sampai mati mereka. Jangan sampai Tuhan marah atas apa yang telah Dia berikan dan berkati kita dan kita tidak hargai. Akhirnya Musa dapat memimpin bangsa ini dan dia nggak mau mati lagi. Kalau kita pernah rasa nggak tahan, nggak kuat, nggak mampu, seorang pemimpin seperti Musa juga pernah merasakan demikian. Tapi dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kepada dia pembantu-pembantu, di mana dia bisa delegasikan pekerjaan, sehingga dia tidak usah melakukan sendiri. Karena kalau kita melakukan sendiri, tidak mampu kita, tidak kuat kita. Sehingga akhirnya Musa berhasil. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, saya baca bahwa ular dia itu binatang yang paling cerdik. Ular itu kalau dia mau patok orang, pasti kena. Jarang dia meleset. Karena sebelum dia patok, dia ukur. Dia perhitungkan jarak, dia perhitungkan gerak orang itu, dia perhitungkan kecepatan, semua dia perhitungkan. Sehingga kalau dia mau patok orang setelah dia perhitungkan, so pasti kena. Sebegitu cerdiknya ular. Nah, ular ini dia harus jalan, dia bisa maju kalau dicadas, di batu, di kasar. Dia baru bisa jalan maju. Coba saudara taruh ular di marmer yang udah licin sekali. Taruh ular di situ. Dia nggak bisa jalan. Dia muter, nggak bisa jalan. Kalau terlalu licin, dia nggak bisa jalan. Demikian juga kita. Kalau terlalu licin, kita muter, semua diberkati.
semua enak, semua bisa, semua. Kita muter, nggak bisa maju. Tapi berikan batu cadas yang kasar-kasar, maka maju. Makanya seizin Tuhan, di dalam hidup kita ada kasar-kasar yang Tuhan berikan. Nggak cocok sama inilah, nggak cocok sama itu. Itu sebetulnya hadiah dari Tuhan untuk kita. Karena dia sedang melatih kita supaya kita maju. Maju, nggak muter, kita maju. Setiap orang yang sulit, kita bergaul dengan dia sulit. Seizin Tuhan, dia bagaikan cadas untuk melatih kita agar kita maju di dalam Tuhan, agar kita maju di dalam karakter kita, agar kita maju di dalam kasih daripada Tuhan, agar kita maju percaya kepada janji Tuhan yang berlimpah masuk dalam hidup kita.